ternyata seorang Adrian Mateis itu ya pernah pukul orang di jalan ya. Pukul sampai gigi jatuh-jatuh semua. Terakhir tuh saya tarik dia telinga kasih putus. Kamu kenapa ambil dompet saya? Iya. Kenapa nggak minta baik-baik gitu? Kau pukul saya ya. Berarti kamu mau ada impact balik dari saya. Mukulin orang tapi kamu lihat-lihat situasi juga. Gimana kalau polisi nangkap kamu? Dia Rustam nggak tunjuk orang tapi Iya. tunjuknya pakai bibir. Kok salah orang ini kan saya tegur saja. Oh, klap pegang ini gitar saya rampas. Dia nangis kenapa bro waktu itu? Ya Bro? kakak. Sampai minta ketemu Bapak Jokowi. Saya sudah buktikan saya kalahkan Cina. Kita berlanjut lagi. Kok lo bisa sih masuk ke One Championship tuh awalnya gimana? Jadi waktu itu kakak saya pulang integrasi dari Pati. Integrasi. Iya, integrasi. Tugas dari kampus. Iya, tugas dari kampus. Kerja di kapal tuh 6 bulan kakak. Pas sampai di kampus sudah penarikan siswa, itu ada event One Championship cari talenta baru dari Indonesia. Karena dari waktu itu Indonesia hampir tidak ada ya kakak. Yang don cuma tahu kan cuma Sunoto sama kakak Mario ya, Mario Wirawan. Iya, sama orang Bali MMA tapi bukan orang Indonesia. Sudah jadi waktu itu mereka cari atlet, sudah dibikin turnamen. Iya kakak. Di kelas Ada kelas 56 sama kelas 61 kalau tidak salah kakak Stever. Nah, sudah. Jadi waktu itu Adrian langsung dibilang sama Master Juli persiapan. Sudah. Adrian persiapan matang-matang. Setiap pagi Adrian harus lari, setiap siang Adrian harus lari. Ya, jadi memang Master Juli kasih latihan Adrian itu. Di situ malam latihan Yusi Kendo, pagi latihan sendiri. Ya sudah sampai malam itu ya ketemu kakak Rustam sama kakak Nugroho ya dari Han Academy itu. Sudah dari situ Adrian juara turnamen dan puji Tuhan sampai sekarang. Pertama kali kan turnamen tuh. Lo pertama fight ketemu siapa? Ketemu Kak Rustam. Rustam Hutajulu. Rustam Hutajulu. Yang di One Pride sekarang ini. Di One Pride. Oh, jadi Rustam tuh pernah di One FC pernah ya? Pernah. Di turnamennya ya? Di turnamen. Di lokal, turnamen lokal. Sama-sama bareng Kak Ardi juga. Kak Ardi juga waktu itu. Ardi Lumihi. juga. Sama Bang Nanang. Oke. Waktu itu tapi waktu itu kalau tidak salah Kak Nanang yang matanya katanya ada agak buram. Oke, Nanang tahu. Ya, Anang Nanang pokoknya ya. namanya. Battle fight dengan Kakak Ardi. Karena terus ada Stelon Tindage juga. Stelon juga. Ya, ada Kakak Stelon. Terus ada Kak Nugroho itu. Jadi yang ke turnamen jumlah berapa? 6 orang. Kakak. 6 orang. Oke. Tapi duanya tidak jadi tuh kakak. Oh, 2 nggak jadi. Jadi lo ketemu Rustam Hutajulu, lo menang KO ya kan? Ya. Itu viral banget tuh. Terus Kakak Stelon Tindage lawan Kak Nugroho. Kak Stelon kalah sama Kak Nugroho. Terus saya lawan Kak Rustam langsung lawan Kak Nugroho. Jadi malam itu saya cetak 2 KO langsung kakak. Wow. Yang KO pertama dulu ceritain gimana tuh awalnya. Lo ada perang dingin dulu nggak sama Rustam? Dulu Kak, kalau untuk sekarang ya puji Tuhan Kakak Rustam sangat respect juga baik sama Adrian. Ya kita ceritain yang dulu. Ya, yang dulu. Bagaimana? Jadi kisahnya bagaimana awalnya? Dulu waktu mau timbang badan itu. Saya dengar ini yang saya dengar. Itu ternyata ceweknya tanya, lawan lu yang mana? Lawan lu yang mana? Dia tunjuk begini, itu lawanku. Saya duduk saya lihat. Oh dia Rustam nggak tunjuk orang tapi tunjuknya pakai bibir. Iya. Oke. Jadi sudah Adrian lihat. Oh ya sudah tidak apa-apa. Terus dia cerita waktu rumah main tinju. Dia pernah lawan petinju ini kan. Adrian dengar aja. Oh dia rekornya bagus lah gitu dia. Iya tapi memang Adrian kan waktu itu tidak ada rekor. MMA baru 1 kakak itu juga lawan kakak Ardi tuh. Jadi kayak di Cywar-nya jadi kayak sikis lu tuh mau diserang dari mereka bicara-bicara begitu. Pokoknya gitu. mereka bicara sudah. Pokoknya waktu itu tidak tahu dong bicara apa. Sudah dong bicara selesai. Saya bilang oke, nanti kan tunggu malam fight. Itu pas bel bunyi itu langsung memang kayak kejar babi gitu. Lari langsung tak. Sudah. Malam itu juga ketemu. Itu kalau nggak salah tuh rahangnya parah banget efeknya bro.
Itu gimana? Dengar nggak lo? Saya kurang tahu lagi. Nah, Ya, dengar-dengar dia istilahnya- sampai istirahat nggak tanding tuh lama banget gara-gara Iya, rahang. Kakak, jadi ya istilahnya Geser tuh. Rahangnya patah atau bagaimana sebenarnya tuh waktu itu? saya juga tidak ada kemauan sampai seperti itu. Ya masalahnya kalau lu nggak paten rahang lo yang dipaten sama dia bro. Gimana dong? Lagi jadi ya. Kan Jadi- ini maksudnya ketika di atas ring itu, kita iya, Kakak. lawan. Iya kakak. Pas turun Itu dari yang ring kita bilang saudara. apa? Bakal lain no drama. Ya. Iya kakak. Hmm. Baku tumbuh no drama. Ah, itu yang bilang tuh kakak tuh. Di bawah kita saudara, tapi kalau sudah di atas ring, Kalau kau yang tak pecah, kalau saya tidak kasih patah kok yang kasih patah saja. Jadi Iyo. tembakau tindih dulu. Sudah, Iya, gitu. siap, Profesional. betul. Iya kakak siap. Betul. profesional. Nah, terus lawan kakak Rustam selesai, langsung saya lawan kakak Nugroho. Nugroho. Iya. KO lagi. Iya, Ini KO-nya dengan cara apa nih? Gue kurang begitu Jadi ini. kakak Nugroho pas masuk, saya strike itu, kakak dia langsung pusing kan. Sudah saya kejar ke bawah berapa? Ground and Banyak- pound. Iya, tidak ground and pound, saya berdiri dari samping kakak. Dari samping, jadi saya pukul-pukul dia cepat-cepat. Wasit suruh stop. Oke. Dia nggak sadar juga di situ. Iya kakak. Tidak sadarkan diri. Langsung- Oke. Langsung puyeng pusing. Itu kakak. lagi bener-bener gila-gilanya lo on fire-nya seorang Adrian Mateis ya. Siap kakak. Lagi menggila-menggilanya. Bukan menggila-menggila sih Kejar kakak. babi. Iya. mode kejar babi bukan mode on fire kakak. Kalau on fire di Papua kan tuh bisa padam dengan ember tuh kakak. Oke, ember. Tapi kalau kejar babi Kejar itu babi memang tidak ada obat. Harus tidak ada obat ya kak. Kok tidak dapat berarti kok tidak makan. Jadi harus memang kejar full. Oh gitu filosofi lo di otak lo gitu ya. Oke. Gitu lagi, Kak. Iya. Kejar babi dalam juga ya artinya ya. Kalau kalau saya tidak dapat babi saya tidak makan. Terus kalau subaku ini kok tidak tikam babi yang tikam kok. Taringnya. Iya. Taringnya itu kakak. Jadi betul. kok yang mati. Ini keren banget loh. Itu bisa jadiin ini lo loh. Buat nge-branding lo. Itu lagi kakak. Jadi Jadi ya. mindset lo ketika mau bertarung macam kejar babi, ya kan? Kalau saya Iya, tidak Kakak. dapat kau, saya tidak makan. Iya. Tapi kalau saya tidak tikam kau tikam saya. Iya betul. Wah, keren nih. Keren ini bro. Itu lagi kak. Jadi ya begitu sih kakak. Jadi analoginya macam kejar babi ya. Pokoknya top kakak. Jadi ya istilahnya ya Adrian juga belajar. Jadi di dunia bela diri itu bukan hanya soal baku pukul, tapi respect. Tapi ya sudah kita di atas ring memang macam kejar babi. Tapi turun Turun ya harus Kawan. respect balik. Iya. Ya, Pokoknya respect. saat bel bunyi teng selesai, fight selesai ya. Di Sudah. situ sudah selesai kita punya kan sandiwara. Kak. sampai sering dijadiin meme itu yang lo rear neck choke Iya. lawan lo sampai nangis tuh sempat kan Iya, Kakak. itu yang Jadi- lawan Patsoda Itu dari lagi, mana tuh Patsoda tuh? Dari Kamboja. Kamboja Kakak. ya? Iya, juara Kun Kamer kalau tidak salah tuh kakak. Jadi ya sebenarnya apa ya kakak ya? Istilahnya saya juga panik kakak. Anjing aku kunci dia sampai dia kayak begitu kan. Saya tidak pernah nonton itu tuh. Saya baru kunci orang satu kali langsung. Waktu itu lawan Patsoda. Ya saya juga takut tapi ya bagaimana lagi kakak. Saya sedih juga tarik dia goyang-goyang dia biar dia sadar lagi Bangun cepat lagi. tuh kakak tuh. Ya istilahnya ya bagaimana sifat manusia tuh kakak istilahnya ya memang kita fight memang fight tapi ya istilahnya kita punya kepedulian tuh. Iya. Jadi waktu fight lo kayak bener-bener Memang kalau nggak lo yang hancur gua yang hancur. Tapi selesai fight kayak lo balik lagi Adrian. balik iya siap kakak. Yang gua sering juga ketika ngelihat lo fight tuh kayak bener-bener bukan Adrian. Kakak. Iya ketika lo fight tuh udah kayak macam Iya, keluar begitu. Jadi ya- Jiwa yang lain begitu keluar. Jadi ya istilahnya kalau fight memang ya istilahnya apa kakak ya? Ya Adrian istilahnya Adrian cari makan di sini juga kakak. Jadi ya memang harus. Coba perhatikan video-video Adrian pas fight tuh Memang- bener-bener menggila kan. Kalau dong bilang selain tukang yang banting tulang kita juga yang real banting tulang itu kita Banting juga. tulang yang sesungguhnya. Banting tulang yang sesungguhnya yang dapat angka banting-banting itu kita. Itu banting tulang. Itu lagi kakak. Jadi ya istilahnya apa ya? Membawa satu kebanggaan itu tidak gampang kakak. Ya. Jadi ya memang di luar itu ya kita respect sama semua sama ini ya ketika kita di dalam ya kita memang siap perang Gitu, Kakak. Sampai bel akhir bunyi baru kita kembali lagi. Sejauh ini rekor bertarung lo berapa kali menang, berapa kali kalah Saya di MMA profesional? di
Di MMA profesional saya 12 kali kakak menang, 5 kali kalah kakak. 5 kali kalah. Wow. Di Indonesia di event One Championship ya, Iya, Kak. yang hampir sama rekor menangnya siapa malu? Stever ya? Stever Hardian ya? Kalau soal sama rekor menang sih saya belum tahu ya kakak. Nanti mungkin pulang saya cek lagi dulu lah. Orang saya WhatsApp ke kakak tuh. Oke. Bilang. Iya kakak, jadi saya juga tidak tahu kakak. Tapi ya untuk di Indonesia ya Adrian, ada banyak juga kakak-kakak yang mungkin rekornya lebih tinggi daripada Adrian. Oke. Nah, ini yang menarik juga nih bagi gua nih. Lo pertama kali fight kalau nggak salah diketemuin Jambrong. Iya kakak. Pertama kali fight keluar maksudnya di mana? Di Singapura ya? Singapura kak. Pertama kali fight keluar lo langsung diketemuin Jambrong. Jambrong itu juara dunia Muay Thai. 3 kali juara Lumpini kakak. Iya. Wow. Jadi ya istilahnya itu gimana itu? Ya istilahnya Adrian selalu percaya itu kakak. Kita punya seorang ibu. Jadi Adrian percaya setiap Adrian naik ring dan kalau didoakan oleh seorang ibu tuh Adrian akan aman-aman saja. Adrian percaya. Yang terjadi waktu itu bagaimana? Yang terjadi waktu itu kita fight, memang baku pukul, baku tumbuh, hancur. Tapi di situ kalau kakak-kakak dong nonton video lagi, Jambrong tuh sempat tusuk saya punya mata di sini kakak. Tusuk pertama kan kakak kan, itu memang saya rasa sakit kan. Pandangan mulai hilang-hilang. Tidak hilang-hilang. Tapi saya punya, Jambrong ada berapa orang? Jadi berapa ini? Jadi banyak tuh. Bola mata ini memang sakit kakak. Di yang terakhir sekali itu, yang dia straight baru langsung saya jatuh tuh. Itu karena memang saya punya bola mata tuh sakit kakak. Bola mata tuh sakit. Pas sampai di rumah sakit kan dong pas foto ya ronsen kak. Mereka bilang agak geser sedikit. Kupu mata kanan kiri. Yang ini kakak. Yang kanan ya. Kanan. Agak geser sedikit. Katanya. Bola matanya geser. Jadi itu sama dokter dibuka terus mereka kayak kasih masuk alat untuk geser sedikit lagi. Dibalikin lagi. Iya. Oke. Jadi ya istilahnya bukan Adrian kalah ya, namanya kalah ya. Iya, memang betul Adrian kalah kakak. Tapi ya ini alasan Adrian. Ini ya memang dia colok pertama tuh memang Adrian rasa sakit. Bahkan di situ Master Juli bilang kamu masih kuat. Saya bilang Master, Adrian masih kuat nih, masih bisa berdiri. Terakhir itu dia straight di mata kan. Itu memang susah sakit sekali. Tidak bisa. Jadi waktu itu saya tidak pegang barang lain, saya cuma pegang satu mata saya. Memang begitu kakak. Waktu itu perasaan Adrian gimana nih? Pertama kali keluar dari Indonesia, fight di luar, terus kalah. Bagaimana perasaan Adrian? Kalau itu sih maksudnya jadi pembelajaran buat Adrian juga tuh kakak tuh. Jadi pembelajaran buat Adrian. Terus saat Adrian, itu apakah perasaan lo hancur atau? Kalau jujur saja, drop, jujur saja kakak, kalau hancur sih kakak. Tapi juga ada perasaan senang tuh kakak. Ketika Adrian bisa fight ke luar negeri. Itu saja Adrian bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Istilahnya memang istilahnya bersyukur aja lah kakak. Memang dikasih sakit hati tapi ada ya yang lainnya tuh kakak tuh. Istilahnya bersyukurnya dari segi yang lain juga tuh kakak. Jadi ya bisa tahu Singapura. Jadi di pertandingan memang Adrian kalah tapi ya setidaknya Adrian bisa jalan-jalan ke Singapura biarpun cuma foto-foto. Ya istilahnya Adrian juga pegang uang dolar Singapura. Ya salah satu syukur juga buat Adrian tuh kakak. Nah ini yang ada menurut gua nih yang pertandingan yang menarik nih. Ketika lo melawan China di Cina. Dan lo menang. Itu lo sampai menang tuh bagaimana tuh? Itu lagi kakak. Jadi ya tidak sangka juga Adrian bisa kasih kalah tuan rumah. Adrian bisa kasih kalah tuan rumah tuh salah satu maksudnya kebanggaan tersendiri. Ya. Kebanggaan buat Adrian, kebanggaan buat Indonesia. Jadi istilahnya ya orang-orang bisa tahu kita juga kakak. Jadi waktu menang sana juga saya waktu itu bawa atribut Papua kan kakak kan. Atribut Papua dan pada saat itu juga waktu itu lagu kasih kau tinggal turun naik itu lagi tren kakak. Jadi ya Adrian bawa lagu itu juga dan puji Tuhan maksudnya
orang Indonesia juga bisa bersaing di internasional. Ya terutama kita anak-anak Papua juga nih. Ya, kita bisa bersaing di internasional juga. Bahkan mengalahkan tuan rumah. Siap. Wow. Ya dia kalau tidak salah rekor gulatnya tuh 73 Jadi kali. basicnya gulat apa sanda? Gulat. Oh, oke. Sanda 73 wins Kakak. Oh, oke. Memang bintangnya di Cina lah. Iya, Kakak. Lang Mingqiang itu. Tapi ya Adrian bisa ini. Sebenarnya Adrian bisa pukul-pukul sampai mata tara bisa lihat. Saya lihat itu mata subengkak semua. Itu lagi Kakak. Kok juga hancur juga sih. Dua-dua saling baku pukul, baku hantam memang. Jadi ya istilahnya ya puji Tuhan, ini jalan yang Adrian sudah pilih tuh Kakak. Apapun yang terjadi harus Adrian selesaikan. Itu nangisnya nangis kenapa bro waktu itu? Ya Kakak. Nangisnya nangis kenapa? Sampai minta ketemu Bapak Jokowi. Saya sudah buktikan saya kalahkan Cina. Waktu itu kan ada rasis Kakak. Oh. Jadi, waktu itu ada isu rasis. Ada isu rasis yang mereka bilang kita monyet itu Kakak. Oh, yang di Jawa Timur bukan? Iya Kakak. Yang di asrama Papua ya? Iya Kakak. Oh. Jadi ya di situ saya cuma mau buktikan bahwa ya jangan cuma kayak maksudnya ya siapa yang tidak suka sama perbedaan berarti tidak suka dengan ciptaan Tuhan. Itu aja sih Kakak. Iya. Jadi kita semua sama. Saya memang rambut lurus. Saya memang kulit putih tapi kan saya lahir di sana. Jadi ya darah sana. Darah sana Kakak. Dan saya juga punya keluarga juga di sana, Papua juga. Jadi ya istilahnya mau bilang ya stop dengan hal-hal kayak begitu tuh Kakak tuh. Kalau begitu nanti kita tidak akan maju. Betul. Ya. Siapa yang cinta perbedaan berarti cinta sama ciptaan Tuhan. Gimana waktu itu lo Bapak Jokowi, saya mau bertemu dengan Bapak Jokowi. Ketemu nggak tuh? Saya waktu itu sempat di follow up itu waktu itu lagi pilpres itu Kakak. Jadi ya waktu itu sudah direncanakan ini tuh Kakak tapi belum tercapai sih. Tapi ya puji Tuhan walaupun tidak ketemu Bapak Jokowi, kemarin 2019 kan Adrian atlet timnas SEA Games. Di situ iya. Lo ketemu Bapak Jokowi. Jadi Tuhan sudah punya rencana Kakak. Ini yang lo imbi-imbikan terwujud ya. Ketemu juga Kakak walaupun cuma pegang tangan aja Kakak. Setidaknya saya pegang Bapak Jokowi tangan, Pak. Ada saya ini pegang tangan. Luar biasa. Siap, memang orang Adrian Mateis ini ya. Itu Kakak. Yang luar biasa Tuhan Kakak, bukan Adrian Mateis. Semua jalan tuh dia sudah atur tuh Kakak. Rizki jodoh semua mati. Siap, Tuhan yang kasih sudah siap, semua. Kita cuma bisa jalanin saja toh. Iya, Kakak. Makanya kan setiap kalau Kakak lihat Adrian punya postingan kan, Adrian tidak lupa hashtag jangan lupa bersyukur. Iya. Apa artinya jangan lupa bersyukur? Ya, secara lebih dalam lagi ya. Kalau artinya kan jelas. Secara lebih mendasar lagi, lebih dalam lagi. Ya, kalau untuk saya sih jangan lupa bersyukur tuh dengan Adrian masih bisa bangun pagi sih Kakak. Kalau Adrian masih bisa bangun pagi berarti dunia masih aman-aman saja Kakak. Siap. Kalau nafas hidup. Nafas hidup Tuhan suka sih ya. Di pagi hari itu lo bisa merasakan bagaimana bersyukur itu sendiri gitu. Lo bener-bener di pagi hari itu, dan ini Adrian ya catatan, walaupun dia ini anak begadang tapi subuh tetap bangun. Siap. Walaupun dia nggak sholat subuh tetap bangun. Siap. Ini yang gue salut dari sosok seorang Adrian Mateis. Ternyata lo di pagi hari itu lo sedang menikmati hidup, bersyukur Kakak, gitu. Kayak jadi lo istilahnya merasa gitu ya. Iya Kakak, jadi ya istilahnya kenapa Adrian suka kopi Kakak. Itu sudah Kakak. Kenapa? Dia tidak simpan, dia punya sisi pahit itu Kakak. Saya begini sudah. Jangan rubah-rubah lagi. Nah, jadi ya suka minum kopi pagi-pagi biar ya menikmati hidup gitu Kakak. Maksudnya bukan menikmati, orang semua menikmati hidup Kakak. Jadi ya istilahnya saya renungkan saya punya hidup lagi. Mungkin kurang baik dengan orang kah, atau saya ada bikin salah apakah. Biasanya kalau saya bikin salah tuh langsung chat pagi-pagi. Karena pagi-pagi tuh orang dia punya tingkat kemarahan tuh lagi rendah Kakak. Jadi dia tidak mungkin marah kan. Ya begitu Kakak. Jadi ya istilahnya ya bersyukur saja itu Tuhan masih kasih nafas hidup. Kalau dia kasih ujian ya dia tahu kau bisa lalui itu. Tapi ya kalau kau bangun pagi terus napas tersendak kan bisa bahaya Kakak. Jadi ya
Itu sih kakak sih. Nafas hidup. Beri gua satu nama orang yang paling berperan di karir MMA lo. Satu nama. Kalau untuk saya sih Master Zuli Silawanto. Zuli Silawanto. Kenapa? Ya istilahnya ya kalau mau bilang sih dia salah satu sosok yang memang Adrian lihat ya istilahnya Adrian punya panutan lah. Ketika Adrian sampai di kampus itu kan yang kasih kenal dunia MMA kan beliau kan. Jadi sampai sekarang juga dia masih mentorin Adrian, masih lihat Adrian. Bahkan dia sudah anggap Adrian sama dia punya anak sendiri. Jadi ya di situ ya kalau mau bilang sih Adrian tidak bisa balas apa-apa. Ya dengan cara begini berprestasi ya mungkin bisa apa ya istilahnya bayar dia punya istilahnya kesenangannya dia di situ, dunianya dia di situ. Jadi ya istilahnya apa ya kakak, buat dia bangga sajalah. Siap kakak. Kalau mau bayar dengan uang tuh kita punya uang tidak cukup untuk bayar beliau. Hal positif apa yang bisa lo lihat dari seorang sosok Zuli Silawanto? Kalau sosok tuh jujur aja kakak selama Adrian yang benar-benar menginspirasi lo tuh dari dia tuh apa gitu? Kalau untuk saya yang saya lihat sama beliau itu setiap Adrian tanding kakak, kan itu Adrian bawa Alkitab tuh. Nah, kita dua ini beda keyakinan, bukan beda maksudnya ya istilahnya ya di setiap dia sujud syukur itu selalu ada sapu nama juga kakak dia sebut. Masya Allah. Pokoknya di setiap dia punya anak-anak didik mau fight dia selalu berdoa. Kalau tidak salah tuh ada berdoa yang tengah-tengah malam itu kakak. Tahajud. Pokoknya saya kurang tahu dia punya nama kakak. Sholat malam gitu ya. Master Zuli berdoa ketika lo mau fight dia tengah malam sholat. Iya. Berdoa. Karena ini kita bertarung bukan untuk apakah kita bertarung untuk kebanggaan dan kehormatan. Siap kakak. Jadi ya yang baku-baku itu di TikTok ya kakak tahu sendiri tuh. Kita fight bukan fight untuk konten tapi fight untuk kebanggaan dan kehormatan kakak. Siap. Itu sih yang saya dapat dari beliau ya. Beliau punya anak-anak tuh selalu dia selipkan kita punya nama-nama di dalam doa, di dalam depo doa. Jujur aja nih kakak. Mau saya, mau semua, dia tetap kayak begitu. Luar biasa sosok Master Zuli Silawanto. Semua pelatih. Ya. Ini gue dulu sempet denger juga lo tuh pernah mukulin orang di terminal. Itu di terminal apa di pasar gitu? Jadi saya lari sore kakak, lari sore. Terus dulu tuh kan masih ada Kopaja itu, Kopaja ya yang orange. Ini agak melenceng dari dunia MMA ya, tapi masih ya sedikit relate lah. Maksudnya ini cerita seru. Sayang banget kalau nggak lo share ke teman-teman. Jadi di Kopaja itu kan biasa ada pengamen itu abang. Jadi kalau tidak salah di lampu merah Pasar Minggu. Jadi pas saya karena Kopaja itu berhenti di depan, jadi saya lari. Terus saya kiri kan tempat orang turun. Ada cewek turun tuh. Cewek turun. Terus pengamen itu ngikutin cewek. Terus dipukul pantatnya kan. Dipukul? Tidak. Ditowel. Pengamen tidak tahu kalau kita bilang di timur sana tuh pukul, senggol lah. Apa dia? Kan. Jadi cewek itu dia nangis. Oke. Kebetulan kan saya ada jogging di belakang ini. Saya lihat langsung tegur sama abang tuh. Abang, kok maksudnya apa? Saya bilang, saya bicara begitu langsung dia toki saya di gitar dari sini. Oh, kok diketok gitar? Iya, toki gitar. Sarampas dia pun gitar. Salah orang. Sarampas dia pun gitar yang saya pukul di kepala sudah mau prak. Gitar pecah dalam dia kepala sini baru pukul dia sudah pukul sampai gigi jatuh semua kan. Pukul gigi jatuh terus ada Master Zuli nih. Ada yang ngelatih Master Zuli lagi. Pak Sarip namanya. Kakak Adi pasti tahu. Pelatihnya Master Zuli. Pak Syarif. Iya. Nanti Master Sarip. Jadi pas Master Sarip tuh ada bawa motor besar ya yang Kawasaki warna hijau tuh mutar-mutar. Dia dapat saya di situ kan. Langsung dia pegang saya dari telinga. Dia bilang, kok pulang. Kok stop jogging keluar lagi. Karena orang anak nih subadara kakak. Terus kan dia pakai anting-anting yang besar itu kakak yang telinganya bolong, tinik-tinik saya kasih masuk tangan itu saya tarik kasih putus.
Saya bilang kok jangan bikin diri keras. Terus dia pun teman-teman kan mau baku pukul yang saya bilang, kamu kalau pukul borong saya nih, saya panggil sapu anak-anak semua juga tuh baku pukul borong. Biar sama-sama tuh. Sudah dong akhirnya tidak berani. Sudah saya bagi dia sudah. Dia punya anting-anting besar, saya kasih masuk tangan, tarik kasih putus. Sudah saya tidak, pas kejadian itu saya tidak jogging-jogging keluar lagi. Jadi takut di ini ya? Bukan takut sih kakak. Jadi istilahnya saya punya pelatih juga kan marah tuh. Menghindari konflik ya. Tapi kan bahaya juga lu tiba-tiba diserang dari belakang bro. Tidak ada cerita kakak. Ngeri bro. Lalu lagi jogging nih, dia dendam sama lu. Sikat dari belakang gimana? Iya bisa juga tuh kakak. Mungkin itu yang pelatih pikirkan tuh yang Master Sarif. Jadi dia bilang kamu jogging di lapangan yang di STP yang depan itu aja kakak. Sudah. Jadi kalau setiap saya jogging tuh beliau kan suka main musik saksofon itu, jadi tiup-tiup tinggi, jadi saya lari selesai baru pakai masuk ke kantor. Apa dimarahin bagaimana sama Master Syarif nih? Dia cuma bilang begini, kamu mukulin orang tapi kamu lihat-lihat situasi juga. Gimana kalau polisi nangkap kamu? Jadi saya bilang iya Master minta maaf. Sudah kamu nggak usah lari lagi keluar, kamu lari di sini. Saya takut kamu kenapa-napa. Siap Master. Sudah. Waktu itu lo cuman refleks aja yang lihat hal yang nggak benar di depan mata lo. Iya kan gitu. Sebenarnya tuh saya tidak mau mukul juga. Untuk apa saya mau mukul? Kan dia mulai duluan. Diketok pala lo pakai gitar. Dia toki begini. Pak. Saya bilang oh bapak kok salah orang ini. Kan saya tegur saja. Oh kelap pegang dia gitar saya rampas sudah mau toki di dia kepala. Prak. Gitar patah di dia kepala sudah. Picah dia gitar tuh, tak pukul lapis semua dalam kop aja tuh. Orang tahan saya juga saya bilang lepas saya pukul sampai gigi jatuh semua. Terakhir tuh saya tarik dia telinga kasih putus. Aduh kacau. Aduh. Sudah dari situ sampai dunia yang sekarang ini tunduk post ke sini saya tidak pernah bikin kayak begitu lagi. Kadang-kadang Adrian lebih menghindar sih kakak. Menghindar? Iya ketika ada tekanan kayak begitu Adrian lebih menghindar. Karena apa ya? Bahkan orang baku pukul di depan sini macam baku pukul di depan saya begitu. Kalau saya tidak tahu hal saya jalan minggir aja. Yang penting jangan ke saya saja. Kalau ke saya berarti kok patah-patah. Jadi aset apa? Tubuh kita ini adalah aset ya. Iya kakak. Jangan sampai di jalanan kita itu lagi. Apa ya? Kelai bodoh-bodoh nggak guna gitu ya. Itu lagi kakak. Soalnya ketika kita bertanding di tempatnya, di situ kan saya cuma jaga diri kakak. Saya kan cuma tegur. Kenapa kok bikin kakak perempuan begini? Kok toki saya dengan gitar? Itu kan tidak masuk akal. Kok coba bicara baik-baik. Itu karena saya ada perempuan atau apa? Ya sudah saya tinggal jogging tuh. Ini saya tegur kau pukul saya ya. Berarti kamu mau ada impact balik dari saya itu. Sudah rampas gitar, pukul kepala sudah mau pupak selesai bubar jalan kak. Nah ini kan kisah lo berantem di jalanan ya. Siapa kak? Dan memang berantem di jalanan tuh ada gitu. Gue kan kalau kuliah kan lewat situ tuh sering terjadi tawuran juga gitu bro. Adrian sendiri pernah nggak sih tawuran gitu? Kalau Adrian tawuran sih ya tidak sama-sama seperti di Jakarta sini sih kakak. Itu di waktu di Papua? Di Sorong sih kita kakak. Jadi kalau untuk kita ya anak-anak timur ya cara-cara tawuran ya kakak. Jadi kalau anda kakak Adi pu komplek, saya punya komplek, terus macam kakak Adi punya komplek. Yang jago di kakak Adi pu komplek ini siapa nih? Bukan kita langsung main ambur-ambur langsung banyak serang kayak di kerajaan begitu terak. Bukan begitu. Jadi bagaimana cara main di sana? Itu satu-satu kakak. Kita fight satu-satu kakak. Jadi macam kakak Adi yang jago di kompleknya kakak Adi, saya jago di kompleknya saya. Kita fight. Selesai fight siapa yang kalah? Besok saya punya anak-anak komplek ini kalau main ke kakak Adi punya komplek tidak boleh diganggu-ganggu. Karena kepalanya kan saya sudah kasih kalah. Oh, gitu. Gengnya sudah okay. Itu. Jadi ya istilahnya di sana tuh lebih respect kakak. Ya istilahnya ya bukan tunduk sama ini yang menang tidak kakak. Jadi ya respect karena saya sudah kasih kalah kakak Adi atau tidak kakak Adi suka kasih kalah saya. Jadi kakak Adi punya anak-anak komplek yang mau main ke komplek ya main aman aja, sudah aman gitu. Saja. Itu karena, cara tawuran di Sorong sana. Kalau di sini kalau di itu namanya gentleman kakak. Kalau saya mau bilang ya itu yang Adrian bukan Adrian tidak pernah lihat di Jakarta bukan.
Ya yang Adrian beberapa juga Adrian ketemu orang-orang pas Adrian ke Pasar Rebo tuh, anjing berkelahinya tuh pak sampai bawa apa yang celurit kayak yang panjang-panjang gitu. Ini tawuran model bagaimana sampai mau kayak begini, kamu main mau bunuh orang apa? Kalau di Papua sana nggak kayak begitu kan? Nggak bunuh ya, cuman membuktikan siapa lebih jantan gitu aja. Pukul-pukul. Siapa yang lebih kuat gitu. Kita jago di komplek, di komplek. Nah, kita janjian sore jam 3 kita di lapangan. Jadi orang-orang pada datang juga tuh banyak menyaksikan juga. Dulu nonton. Sekilas mereka tahu tuh. Melakukan pembuktian siapa yang lebih kuat gitu. Jadi saya bawa pukul Kakak Adi fax. Kakak Adi menang. Orang-orang kan semua lihat kan. Kabar tak. Oh iya, jangan kita ini lagi. Gentleman sekali ya. Begitu kakak. Jadi itu yang bukan saya tidak lihat ya kakak, saya tidak tahu di Jakarta ini ada. Tapi saya ketemu di Jakarta nih ya. Kalau untuk tawuran-tawuran begitu lebih baik stop sih. Lebih baik, iya lebih baik ke gym kita latihan apa kan. Kita prestasi saja lah istilahnya ya. Pukul pada tempatnya tuh kakak tuh. Nah ini kan sekarang lagi ada konten-konten nih yang menceritakan bagaimana masa lalu mereka ketika tawuran. Iya. Nah itu menurut pendapat Adrian bagaimana? Kan sekarang lagi naik tuh konten-kontennya itu. Menurut pandangan Adrian pribadi itu seperti apa tuh? Kalau untuk tawuran sendiri sih kakak, kurangin sudah lah. Bahkan stop sudah, jangan tawuran lagi. Bahkan dia bisa pernah ngalahin 150 orang sendiri itu kayak gitu-gitu. Itu cerita masuk akal nggak menurut itu Adrian? Cerita mati sih kakak. Saya Adrian Matei, saya bilang nih, saya Adrian Matei, saya lawan 1 orang iya sanggup, 2 orang iya sanggup, 3 orang masih sanggup. Kalau 4 orang sih, kayaknya sabar dulu kakak tuh, tanda tanya. Apalagi kau lawan 150, ini bukan film, ini dunia nyata. Kau lawan 150 orang tuh, kalau kau pakai senjata iya ya kakak, maksudnya pakai senjata yang tembak banyak-banyak nih mungkin kakak. Tapi kalau pakai tangan ya tidak mungkin. Kalau di kampung Adrian lebih gentleman ya, 1 lawan 1 begitu ya cara tawurannya ya. Siap. Ternyata seorang Adrian Matiis itu pernah berantem di jalan ya, pernah pukul orang di jalan ya. Siap kakak. Sekali tuh kakak. Sekali itu aja. Itu. Sekali sih, tapi yang keduanya nggak mukul juga sih, saya cuma tempeleng aja sih. Tempeleng itu mukul. Tempeleng itu mukul kakak. Bagaimana bisa? Jadi kan ini di komplek nih kakak, lagi di kosan lagi, adik-adik kebetulan ada datang di kontrakan kan main-main. Jadi pas main-main begini, ada kakak perempuan, biasa kita di kampus itu suka makan di kantinnya kan, lari. Ada laki-laki lari, terus kakak perempuan dari belakang teriak, tolong dompet saya diambil. Kan saya baru keluar tuh mandi kakak. Jadi ada cewek nih yang punya kantin nih. Iya. Dia biasa di kantin kampus. Iya. Terus dia lagi naik motor. Dia Dia taruh dompetnya di motor. Di motor tuh. Terus lagi cerita. Dia lagi lagi ngobrol sama orang. Terus tiba-tiba ada orang yang lewat, langsung ambil dompetnya terus lari. Ada yang jambret. Jambret kayak jambret. Tapi jambretnya nggak pakai motor kakak, lari biasa. Ungu terus lari gitu. Lari biasa terus lewat di depan kita berdua nih. Lewat di depan adik. Kebetulan adik dia ada ngopi sambil main gitar. Saya ini ada mandi kakak. Jadi pas saya keluar dengan handuk, pas lewat kan saya lagi duduk-duduk dengan dia juga kan. Saya lagi duduk-duduk sama dia. Terus dia bilang, tolong saya dijambret. Sudah. Saya naik ke atas itu cuma pakai celana pendek kolor yang biasa nih kakak. Kejar. Dapat kakak. Terus sudah, saya mau pukul ini kakak. Saya mau pukul. Jadi adik kelas saya itu sudah nahan, kayak nahan ini Sandra nih. Oh, udah dipegangin gitu. Terus kakak perempuan ini sampai sudah bilang, kamu kenapa nggak ambil dompet saya? Kamu nggak minta uang baik-baik aja, saya kasih nanti. Kamu kenapa ambil dompet saya? Kenapa nggak minta baik-baik gitu? Minta baik-baik. Ya pasti nggak dikasih, minta dompet. Oh lihat kakak. Saya mau pukul dia tapi karena orang banyak. Terus dikenal itu anak itu, dikenal juga di kompleks. Orang situ-situ aja yang ngambil. Terus? Ya sudah, saya pura-pura balik dengan, saya lihat anjing saya tidak pakai celana tuh. Maksudnya tidak pakai ini celana yang bener, sopan kakak, yang kolor lah.
kolor yang celana itu kakak. Celana dalamnya itu. Soalnya karena orang-orang semua lihat saya langsung sudah saya tampil yang pacet ya. Sebelum yang kali tidak boleh begitu ya. Orang-orang lihat kayak dia langsung kita bawa ke RT aja. Saya sudah akhirnya bawa ke RT, kita bicara baik-baik lagi. Ini saya pulang ganti baju. Udah. Berarti ini anak kampung situ aja, ya, Akamsi. Anak kampung sini. Jadi kalau Adrian suka lari siang atau lari sore pas ketemu tuh paling mereka teriak abang. Nah, sudah cuma iya angkat tangan. Ya, biasa ketemu anak itu juga. Dia suka, berarti sudah takut kita kan di kompleks. Jadi udah juga. Yang lo pukul tuh udah tahu siapa Adrian ya. Berarti total 2 kali pukul orang di jalan. Ya kalau yang tempeleng sih tidak hitung sih kakak. Kan jadi tempeleng nggak bukan masuk hitungan pukulan ya? Bukan hitungan kan begini tuh kakak tahu bukan begini tuh. Kalau begini ada cerita lain tuh kakak. Oke siap. Nah ini kan juga yang lagi rame baru-baru ini nih. Pertandingan antara Paris Binjai ya, Salam dari Binjai melawan siapa? KKJ. Yeah. Jackson. Nah, itu menurut Adrian Mateis sendiri bagaimana itu pertandingan itu tuh? Di kacamata Adrian Mateis. Kalau untuk kacamata saya kakak sendiri ya iya. Mereka memang bertarung ya istilahnya bertarung untuk nama baik ya kakak ya, nama baik itu. Tapi di sini sih kalau Adrian lihat dari tren-tren TikTok itu kakak. Mereka berdua ini kan di TikTok aktif banget gitu. Iya kakak. Jadi ya seleb TikTok lah mereka berdua. Ya seleb TikTok ya kalau mau dibilang seleb. Mereka besar namanya dari TikTok gitu. Iya. Yang satu Salam dari Binjai ini gara-gara mukulin pohon pisang. Ya, pohon pisang. Yang satu KKJ memang karena prestasinya di pon, juara pon, juara Muay Thai gitu. Viti-vitinya kan memang dia juga ya istilahnya sosok seorang yang memang tampan terus ya punya prestasi yang luar biasa. Oke. Jadi ya kalau untuk soal fightnya mereka berdua sih kalau untuk saya sih ya jangan kita diadu-aduin sama netizen. Tidak bagus. Karena kita harus bertarung tuh ada sesuatu yang kita harus bertarung tuh karena ada sesuatu gitu. Bukan atas kemauan orang-orang yang terlalu banyak karena begini diprovokasi. Kalau untuk Adrian lihat sendiri sih ya jangan terlalu ngikuti kayak begitu sih. Jangan ikutin kata-kata netizen gitu maksudnya kakak. Karena kita bertarung untuk kehormatan dan kebanggaan. Itu menurut satu. Ya, dan jadi waktu itu kan kalau Paris dengan JK ya istilahnya ya mereka sudah menunjukkan kualitas yang Paris dengan JK. Paris dengan KKJ. Oke, Jackson. Paris dengan Jackson. Ya, Paris dengan Jackie Carmela. Gimana misalnya Jackie Carmela pantak. Ya, dengan adik Jackie. Jadi ya kalau untuk saya sih walaupun Jackie kalah, dia sudah menunjukkan bahwa dia jiwa satrianya tinggi kakak. Karena dia kan atlet Muay Thai, terus dia berani tanding turun ke rules boxing. Ini sangat berbeda sekali itu. Beda sekali. Kakak juga tahu karena kakak juga seorang Muay Thai kan. Kakak pasti tahu juga. Basic Muay Thai. Basic Muay Thai bagaimana cara itu. Jadi kemarin sempat lihat viti-viti di TikTok. Jackson banyak di berondong pukulan tapi Jackson suka macam selesai mukul dulu kakak ya. Terus dia tuh ada pegang kepalanya itu. Kalau lutut naik itu. Ya, gue mikirnya kalau refleksnya lututnya naik tidur orangnya. Kalau untuk saya pribadi ya saya respect juga dengan adanya pertarungan seperti itu. Tapi di salah satu sisi yang partai-partai petinju-petinju yang lain bagus, tapi ada yang lain yang mencoreng kita istilahnya ya gladiator gadungan itu. Jadi ya jujur aja kalau Adrian, kita balik lagi ke Vicky nih berarti. Nama Vicky. Jadi Adrian ini tuh tidak respect dengan cara-cara kayak begitu sih. Minimal kakak Randy Pangalila, tidak kakak Volan, atau tidak yang lain-lain yang ada satu selebriti yang memang ngerti bela diri kakak yang harus fight situ. Bukan soal untuk cari nama ya kakak, bukan soal untuk cari nama. Tapi ini untuk
nama baik bela diri kita anak-anak Indonesia nih, supaya tidak dilihat sama orang-orang dunia bahwa kita tuh ya kaleng-kaleng begitu. Masa kau baku pukul kayak begitu? mungkin niatnya itu berkomedi adik, mungkin. Ya tapi komedi bikin apa tempat stand up komedi baru buat cerita aja, bikin lucu-lucu. Oh gitu. Jadi bukan tempatnya di situ untuk berkomedi sebenarnya. Ya, bukan tempat itu bukan berkomedi, itu tempat untuk para laki-laki membuktikan kejantanannya. Iya, Kakak. Oke, ya setidaknya lo tunjukin teknik lah, maksudnya gitu ya. Iya, maksudnya ya pukul jab straight yang benar aja. Yang benar lah, pukul yang betul benar gitu aja. ya. Ini pukul suka ya apa Kak? Saya tidak tahu lagi itu pukulan apa. Jadi nggak respect Adrian dengan seperti itu ya. Tidak respect sih Kakak. Jadi ya kalau untuk pertandingan yang lainnya memang ya ya tapi kita juga sebagai ini jangan kita terlalu dibodohi sama orang-orang punya kata-kata. Oke, kapal tenggelam itu karena air masuk ke dalam kan. Jadi kapal tenggelam sama dengan kita juga tuh. Kalau kita panas sama orang punya kata-kata karena kata-kata itu sampai di hati kan. Kita bisa tenggelam. Iya. Kita bisa marah sama orang. Itu jadi aja. Kita harusnya nggak usah peduliin orang ngomong apa ya. Orang ngomong kita apa, tetap berlayar ya. Iya, kita sudah lakukan fokus yang ke tujuan. Terbaik, fokus ke tujuan. Oke. Itu aja sih. Menurut lo nih, kalau mereka di rematch pantas nggak sih? Kalau untuk saya punya ini apa? Ide nih Kakak. Paris kan tinju. J kan Muay Thai. Kita bikin saja 4 ronde Kakak. 4 ronde apa nih? 4 ronde. Ronde 1 main boxing. Ronde 2 main Muay Thai. Ronde 3 main boxing, terakhirnya Muay Thai. Muay Thai. Oh, itu lebih adil gitu. Itu lebih adil. Oke. Kalau menurut saya itu kacamata saya kan. Kalau nggak gini aja. Kemarin kan udah tanding boxing. Ya pemenangnya si Binjai. Nah, ini bisa aja ntar dibikin main Muay Thai. Binjai diajak di Muay Thai. Binjai mau kah tidak? Nah, itu dia. Soalnya Jack ini raja-raja KO ini, pukul orang, tendang orang ini KO. Ya. Jadi ya kan harusnya kalau mau lebih fair gitu dong. Ya, kan si Jackson udah mengikutin di dunianya boxing Paris Binjai gitu. Ya. Walaupun dia memang secara rekor boxing belum ada kali ya. Belum ada memang belum ada sama si Paris belum ada. Cuman kan emang dia tahu basic, basic boxing, ngerti boxing. Dan kita memang tahu memang Binjai itu petinju itu Pertina. Amatirnya Binjai. Di sana gitu. Di sana, ya. Berarti kan dia udah sebenarnya ngerti basic boxing, memang dunianya dia gitu. Nah, berarti kalau mau lebih adil lagi, lebih fair lagi, coba aja di harus Muay Thai. Itu kita lihat. Itu berarti bahaya itu. Itu saya yakin tidak sampai. Pegang berapa persen kalau misalkan si Paris Binjai berani lompat ke Muay Thai ini di rules Muay Thai? Saya 1 round Kakak. 1 round habis. Ya. Oke. Kita lihat aja apakah kira-kira akan terjadi pertarungan itu gitu ya. Itu lagi. Terus kesini banyak yang ngetek juga ke saya juga kan TikTok baru beberapa bulan ini aja tuh. Banyak yang ngetek bilang saya harus lawan inilah, lawan itulah. Makanya saya bilang sama master, saya tanya sama master, tanya sama kakak-kakak senior yang lain tentang tanggapan. Mereka bilang kalian harus ingat kita bertarung bukan untuk konten, tapi kita bertarung untuk kebanggaan, untuk kehormatan. Oke. Siap Pak. Jadi, itu kata-katanya Master Juli. Jadi netizen emang kenapa? Ada apa dengan netizen? Iya, banyak yang tidak mengerti rules Kakak. Do mau tuh pokoknya kalau baku pukul ya baku pukul saja. Mereka tidak pikir bobot berapa. Tuh macam ya saya nih, ini lagi tren saya nih Kakak. Jadi ya saya disuruh lawan Kakak JK Saragi. Beda kelas. Nah, Kakak bilang begitu. Beratnya berbeda. Berat berbeda kan? Bisa lah. Tidak bisa kan? Kecuali memang mau, keduanya memang mau. Udah, tapi kan main gila dong, jadul dong. Jadul dong Kakak. Ya, jadi istilahnya netizen bilang kamu harus lawan dia nih. Bagaimana? Jadi ada satu video Kakak JK di komen sama netizen lah Kakak di situ bilang, kenapa kamu tidak lawan Jeki Carmela? Di situ Kakak JK balas, terserah Kakak J mau main di mana, di kickboxing, di Muay Thai, di MMA, ayo salah Denny. Terus di video yang Kakak JK bilang begitu, itu tuh banyak sekali saya punya nama di situ. Oh, di tag nama lo situ. Iya. Kenapa nggak ketemu Adrian Mateis? Ya, gitu? kayak gitu. Kenapa tidak ini? Jadi saya klarifikasi tuh Kakak soal masalah itu. Saya bilang
netizen yang maha tahu, yang maha semua-semua. Maha benar. Ya, maha benar. Kalian harus mengerti rules. Oke? Aturan. Kita bertarung di berat berapa. Kakak Jika kan 70, tidak mungkin dia lawan saya, kakak. Iya. Lagi pula kalau dia nurunin, dia batas nuruninnya sampai berapa. Terus kalau saya mau naikin, saya mau batas naikinnya sampai berapa. Kan tidak bisa ketemu, kakak. 56 dengan 70 saya sudah 15-16 kilo lebih lah. Sekarang kan udah di apa ya, udah ada rules, udah ada kelas-kelasnya. Jadi kalau kelas 56 ya 56 lawannya gitu. Itu seimbang gitu. Kakak. Kalau si JK mungkin di kelas berapa dia? 70 ya lawannya 70 kilo juga gitu. Itu akan menghasilkan pertandingan yang bagus gitu, yang menarik. Nanti kalau satu kecil satu gede dilawanin ya kayak UFC zaman dulu gitu ya, acak-acakan. Dan itu sangat berbahaya gitu. Jadi begitu ya. Jadi cuma mau bilang sama teman-teman netizen itu ya, kalau mau komentar atau mau kompor-kompor tuh yang berkualitas begitu. Cari tahu dulu, pelajarin dulu. Pelajari dulu, kau tahu ini dulu, kau tahu itu, baru kau mau komen gitu. Jangan kau tinggal asal-asal, orang tinggal baku adu, baku pukul. Selain bakalai boleh kakak toh, selain baku hantam macam saya punya masalah nih kakak Adi. Itu tondo bakalai ya, itu boleh kakak. Iya. Nah, ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini atas mau netizen doang. Terus mereka bilang saya harus baku ajarin kakak JK. Bakalai dengan kakak JK, kan kita semua saudara kakak di MMA, di apapun. Ya orang-orang itu saja, kita di situ-situ aja kakak. Nah, jadi ya kalau untuk Adrian sih ya tidak, kalau untuk Adrian tidak dengar hal fight kayak begitu. Untuk kehormatan dan bukan untuk konten. Iya. Kalau untuk Adrian. Oke, Adrian nih gue sebenarnya punya pertanyaan yang cukup serius nih untuk Adrian Mateis. Ini kan Adrian Mateis umur masih di 27 tahun. Nah, ini kan masih masa-masa keemasannya Adrian gitu, golden age lo gitu. Nah, kedepannya nih, nanti ketika Adrian sudah tidak sanggup bertarung, udah nggak bisa bertarung, itu Adrian punya bayangan apa? Pengen jadi apa? Atau pengen bekerja sebagai apa? Seperti itu. Ya kalau untuk Adrian sih, bayangnya Adrian ya kakak. Nanti setelah pensiun lah. Setelah pensiun, jadi ya Adrian kan lagi ya istilahnya usaha kecil-kecil di kampung kakak. Jadi ya istilahnya ya kalau memang Adrian punya apa, rencananya Adrian mau buat kayak sasana begitu kakak. Tapi untuk adik-adik dong di kampung sini. Di Sorong. Iya, jadi memang Adrian bangun relasi yang baik di sini. Dan ketika mungkin kalau tidak fight lagi atau ini, mungkin Adrian kembali ke Sorong, didik adik-adik dorang yang di kampung yang menciptakan generasi baru, generasi baru penerus. Ya, istilahnya mengurangi tingkat ya, maksudnya tawuran-tawuran yang ini itu kakak toh. Saya bawa dong ke tempat latihan, dan mungkin kalau ada wadah untuk bertanding di Jakarta atau di mana, mungkin saya bisa bawa dong ke sini. Oke. Itu saja sih. Bayangan Adrian seperti itu ya, nanti di masa depan mimpi itu tuh karena dari mama juga. Mama dan bapak kan ya istilahnya sayang sama orang-orang di kampung situ, jadi ya. Jadi di rumah tuh seperti istilahnya orang siapa saja boleh datang kan. Main gitu. Boleh datang main. Nah, makanya Adrian punya saudara-saudara angkat itu banyak kakak. Ya makanya ya istilahnya Adrian punya mimpi itu sih kakak. Jadi ya di Sorong Adrian punya punya kintal rumah juga tuh kakak, punya tanah ini. Saya dengar-dengar beli bukit di sana. Itu kakak. Jadi kebetulan tanahnya di bukit kakak, jadi ya bisa lihat ini. Jadi beli bukit ya. Ya, beli tanah kakak, dan kebetulan tanahnya di bukit, jadi bukitnya dibeli. Ya, jadi ya tidak beli kak, untuk di Adrian punya masa depan kakak. Jadi ya sudah Adrian siapkan goalsnya tuh kakak tuh. Jadi ya walaupun dikasih berdiri baru cuma tiang dulu, baru ini, tapi pelan-pelan tuh kakak tuh. Beli bukit keren banget loh. Ngomong-ngomong, lo bisa beli bukit nih, bayaran seorang Adrian Mateis tuh berapa sih? Untuk saat ini? Untuk saat ini Adrian di sekitaran bayarannya 215 lah kak. Itu kalau menang? Kalau kalah kak. Kalau kalah 215 juta. Iya. Kalau menang 215 tambah 215.
Wow. 430. Siap. Iya. 430 ya. Siap. 430 juta kalau menang. Iya. Wih. Siap. Gila itu bayaran atlet One Championship tuh. Siap. Oh, pertama kali lo fight deh, itu kan udah lo fight berkali-kali baru bisa dapat setinggi itu bayarannya. Nah, dulu awal pertama kali main One FC bayaran lo di berapa? 80 juta kakak. Pertama kali fight lo 80 juta. Wow, menjanjikan sekali sebenarnya ini profesi sebagai fighter ya. Memang menjanjikan kakak, tapi mereka mau prosesnya kak tidak kakak. Mereka mau lihat enaknya aja. Mereka mau lihat 80 juta itu bersih-bersih kakak. Mereka tidak lihat pengorbanan yang kita proses di belakangnya kakak, untuk mencapai 80 juta, 430 juta. Siap kakak. Jadi ya banyak orang yang apa kakak ya, istilahnya lihat kita senang-senang aja kakak. Tidak pernah mau lihat kita susah-susah. Prosesnya. Maya kakak. Jadi makanya di Adrian punya sosmed itu tidak pernah Adrian pasang yang muka sedih-sedih, tidak pernah Adrian senang pasang terus. Senang terus kakak. Yeah. Padahal ini ada susah setengah mati nih. Kita pernah ngalamin susah bareng ya. Siap kakak. Jadi tapi jujur aja ya, jujur. Jujur dari hati yang paling dalam. Dulu waktu lulus dari sekolah itu waktu Adrian belum kerja, belum ada uang, bingung mau ngapain, mau makan saja Senin Kamis. Jujur aja kakak ini dia yang bantu saya kakak. Kita sama-sama. Iya tuh maksudnya ya istilahnya ya pulang walaupun cuma bawa sayur 1 ikat, nanti saya yang masak. Saya yang masak nasi ya, tapi itu kita perjalanan hidup ya kakak Adi. Ada kakak Adi, ada kakak Ajis, ada kakak Apep sama saya ya. Jadi dulu kalau gua pulang kuliah kan gua kuliah malam tuh. Pulang kuliah gua mampir dulu ke pasar Minggu beli sayur. Ini anak-anak di Maksimum MMA ya. Waktu itu nah, belum pada makan ya, kita masak sayur bareng-bareng. Kita makan. Nanti kakak Jamil datang. Nah, kakak Jamil lagi yang bagian ulek-ulek. Nah, saya yang bagian masak ikan asin. Jadi ya istilahnya ya kakak Adi juga banyak tolong Adrian, kakak Ajis, kakak Apep, kakak Jamil. Jadi ya istilahnya bela diri itu bukan soalnya kita bisa bakalai saja kakak, tapi ada kekeluargaan, silaturahmi di situ. Kita bisa kenal banyak orang di situ. Relasi makin banyak, dikenal orang. Dan Adrian juga ini pernah mewakili Indonesia untuk bertarung SEA Games. SEA Games apa Asian Games? SEA Games kakak. SEA Games. Mendapatkan perunggu. Iya kakak, perunggu. Tolong diceritakan gimana beda nggak ketika lo bertarung mewakilin Indonesia di One Championship sama di SEA Games? Apa bedanya? Jadi kalau untuk kemarin kan kalau di SEA Games kemarin kan kita jatuhnya amatir ya kakak ya. Suasananya saja sih kakak. Suasana di tempat tanding kakak. Pertandingan, oke. Tapi jujur aja kalau untuk naik ke atas cage-nya ring kickboxing memang saya tidak gugup, tapi rules-rulesnya kan saya belum mengerti kakak. Jadi seringkali mereka tengah itu saya suka nangkap kakak. Saya kan refleks tangkapan. Refleksnya tangkapan kakak. Jadi aduh bahaya. Di kickboxing kan nggak boleh nangkap. Iya kakak, nggak boleh nangkap. Jadi ya punya satu kebanggaan juga, maksudnya secara tertulis Adrian juga pernah mewakili Indonesia di event-event kayak SEA Games seperti itu kakak. Selain di One Championship ya kakak. Nah itu saja. Jadi bedanya itu kayak rules-rulesnya kalau naik kalau lo disuruh pilih nih, lo naik ring kickboxing sama octagon MMA, lo pilih mana dong? Saya octagon. Lebih suka di mana? MMA sih. MMA. Karena memang lo terlahir dari MMA. Nama lo besar dari MMA. Iya, benar. Oke, thank you Adrian Matis sudah datang di podcast Zen Walk. Siap kakakku. Semoga sukses untuk pertandingannya melawan Alex Silva. Amin kakak, amin. Ya. Terus ikutin podcast Zen Walk. Zen Walk.